Halo, willkommen, selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi bareng dengan Dini dan Juju. Juju dan Dini. Aku mau nanya nih. Ya silakan, apa maju? Iya silakan nih kamu. Formal banget sih Din, biasa aja kali. Iya silakan monggo Bu gitu. Kamu lebih pilih. Sekarang kan ada fenomena orang yang jadi selebgram, jadi YouTuber atau apa, itu kan penghasilan mereka tinggi banget. Padahal nggak menutup kemungkinan mereka itu bekerja di sebuah instansi atau perusahaan. Tapi penghasilan dari menjadi selebgram atau YouTuber atau lebih TikToker besar. Ternyata lebih besar dari penghasilannya di kantor misalnya. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kamu pilih jabatan tinggi atau pilih uang yang banyak? Jabatan atau uang, mana yang lebih penting antara jabatan atau uang? Kalau aku buat hidup ya Maju, buat survive, ya pasti uang. Kenapa? Karena uang bisa beli jabatan. Oh. Tapi kalau orang-orang nggak tahu bahwa kamu punya uang, tapi di kantor kamu jabatanmu ya cuma kroco-kroco aja misalnya. That's better for me. It's better for you? Karena ya aku lebih mending dilihat tidak punya uang padahal uangku banyak daripada orang tahu uangku banyak. Oh, nice. It's okay gitu, you look down at me gitu ya, karena misalnya aku di kantor aja jabatannya gitu aja, tapi kan kamu nggak tahu duit gue banyak gitu, kayak gitu. Ini aku ada penelitian dari profesor aku, beliau itu seorang antropolog. Penelitian itu keren banget sih menurutku, itu yang mengangkat dia menjadi seorang profesor juga. Ada bukunya juga sih. Dia tuh meneliti tentang kehidupan orang pesisir, membandingkannya dengan orang-orang yang hidupnya di daerah yang keraton, keresidenan kayak gitu ya. Iya, tahu maksudnya. Jadi kalau orang kesultanan, anak sultan. Iya, yang sandiko dawuh kayak gitu, yang kayak gini. Nah, kayak gitu. Terus jadi kalau orang pesisir itu mereka nggak peduli jabatannya apa, yang penting uang banyak. Nah, orang yang tinggalnya di daerah pesisir pantai. Kalau orang yang daerah Sandiko Dawuh itu uang sedikit nggak apa-apa. Yang penting kamu dekat dengan orang besar. Yang penting kamu punya jabatan, kamu memegang suatu peranan tertentu meskipun ya gajinya gitu. Nggak sebanyak yang orang-orang daerah pesisir misalnya, kelihatannya bokeh kere tapi ternyata duitnya banyak, punya sawah banyak, tambaknya di mana-mana, punya kapal misalnya gitu. Jadi itu memang mindset berpikirnya itu udah beda. Kalau orang pesisir yang penting uang, kalau orang yang daerahnya yang sopan santunnya tinggi itu yang penting jabatannya. Lebih mengutamakan si jabatan tadi itu gitu. Jadi dilihat orang tuh udah wah ini gitu kan. Kayak gitu. Kalau menurut Mbak Juju sendiri, mending uang apa jabatan? Ya sama kamu dong, uang. Kita tuh kayak yang di matanya ada dolar-dolarnya gitu loh. Di sini gambar dolar di mana-mana. Mata duitan dan Terus karena pada akhirnya yang menang itu di dunia yang seperti ini ya, di dunia yang keras seperti ini, uang yang menang. Iya sih. Ya, meskipun memang punya jabatan itu penting, kayak kita punya power gitu, rule something gitu ya. Kamu dihormati orang karena kamu seorang apalah ketua apa gitu, pimpinan apa gitu kan. Tapi sebenarnya mereka yang punya banyak uang ini bahkan bisa membeli sesuatu untuk menjatuhkan misalnya. Kayak gitu. The power of money. Of course. Terus dan orang yang punya banyak uang kenapa lebih menang menurut saya? Karena mereka bisa aja bikin usaha yang lebih banyak lagi, bikin mempekerjakan orang lebih banyak lagi. Iya, dia jadi bos kalau gitu. Makin besar kekuatannya. Iya. Terus ini ada juga maju nyambungnya kalau aku sih ke fenomena anak muda zaman sekarang yang mereka tuh suka ganti-ganti pekerjaan maksudnya. Ntar kalau misalnya setahun nih di tempat A gitu, ini kayaknya bukan passion aku. Nah kayak gitu, ganti di tempat B gitu.
terus udah digelutin gitu 1,5 tahun belum sampai 2 tahun, ini juga bukan passion aku, ganti boring, lagi gitu, iya boring ganti gitu lagi. ke tempat Akhirnya- C dan seterusnya gitu. Akhirnya jadi kutu loncat deh. Dan career path-nya itu nggak lurus gitu ya Mbak Ju, nggak sejalan gitu. Karena mulai dari nol lagi, mulai dari Iya. nol lagi gitu. mulai lagi gitu dan nggak nyambung gitu. Sebenarnya untuk orang-orang yang bekerja dengan passion itu, kalau katanya Prof. Renal Kasali ya, itu sebuah privilege. Betul. Dan nggak semua orang dapat. Passion itu Iya. bukan seperti yang kita lakukan dan kita sangat sukai, sebenarnya bukan itu. Tapi yang sedang kita kerjakan sekarang itu kita Iya. coba untuk menyukainya. Betul. Kayak Dan gitu. we make better of it gitu ya Mbak Ju. Kita melakukan terbaik yang kita bisa. Versi terbaik kita. Tapi itu gak gampang loh, Din. Nggak gampang Nggak karena gampang. adjustment-nya itu ya masing-masing orang memang beda-beda, Iya. tapi ya luar biasa menurut aku, karena itu di kita berusaha untuk menyukai gitu kan Mbak Ju. Kesempatan nih kita dapat gitu, oh ya udah gitu. Karena kalau misalnya nih kita ngejar passion kita ke pekerjaan yang sesuai dengan passion gitu, kesempatan itu belum dapat, tapi ada nih yang di depan mata yang kita bisa dan udah diterima gitu, ya pasti kita ambil yang ini gitu. Disarankannya lebih baiknya diambil yang ada di depan mata gitu kan. Nah kita adjust tuh di situ gitu. Jadi dan jangan lupa juga faktor kebahagiaan ya, apa yang kita kerjakan itu bahagia ini nih yang agak-agak sensitif. Kalau orang Amerika itu saya pernah dengar ya, orang Amerika itu bekerja itu yang penting kamu bahagia, meskipun kerjaan kamu cuma ngulur-ngulur kabel gitu, kamu bahagia di situ. Ya udah nggak apa-apa. Kerjaanmu cuma nyobekin kertas, kayak nggak ada kerjaan lain ya. Tapi kamu bahagia dan kamu profesional di situ, itu hebat gitu. Cuman itu karena di Amerika baju budayanya ada gitu. Kalau misalnya di Indonesia kayak gitu nggak bisa. I don't think so. Cuma ada beberapa, ada sih Din, aku pernah punya pengalaman yang ngelihat beberapa teman yang dari dulu ya sampai sekarang kerjanya kayak gitu, nggak ada move on-nya. Oh ya? Nggak banyak pergerakan dalam hidupnya gitu. Dan biasanya ya stuck di situ aja. Iya sih. Biasanya kalau misalnya orang-orang kayak gitu tuh ya gitu-gitu aja ya Mbak Jo. Kalau nggak ini ya ini, kalau nggak itu ya itu, udah kayak gitu-gitu aja. Kamu termasuk muternya. pergerakan nggak? Kalau aku kelihatannya gitu, padahal aku sebenarnya punya gitu. Aku tuh kayak nggak banyak gerak. Jadi tuh aku masih tetap di situ aja, pekerjaannya tuh aku di situ aja gitu. Aku nggak. Tapi kamu kan juga bergerak dari mulai kayak ngajar terus kemudian jadi apa gitu kan? Iya sebenarnya. Tapi kan kayak kelihatan orang taunya aku kerjanya di situ terus, doang, gitu iya, dan kan. bertahun-tahun gitu kan. Padahal ya sebenarnya aku ada yang ngajar di tempat lain dalam waktu yang bersamaan gitu. Ada nih Mbak Jo, orang-orang yang mau atau berani meninggalkan jabatannya demi uang. Iya. Gitu. Jadi mereka udah yakin gitu, mereka udah yakin dan mereka berani kalau misalnya saya keluar dari jabatan saya ini, saya keluar dari kantor saya, atau saya akan atau gitu perusahaan ini gitu, saya bisa mendapatkan uang lebih banyak dan saya lebih bebas. Iya gitu. betul. Kalau itu aku kepikirannya kayak Ernest. Iya. Ernest Prakasa, banyak kayak gitu sebenarnya. Salah satunya yang aku kepikiran tuh Ernest Prakasa itu kan, betul, stand up comedian. He was a banker gitu sebenarnya. Dan meskipun jabatannya nggak tinggi-tinggi banget, tapi ya lumayan gitu Mbak Ju, lumayan stable. Atau apa gitu ya, ya. Nah, terus dia berani gitu buat keluar dan dia jadi stand up comedian. Pada saat itu dia belum produser ya, dia masih stand up comedian, tapi dia berani gitu. Dia mengikuti instingnya dan passionnya. Betul. Tapi meskipun dia mengambil keputusan yang sangat berani, dia udah tabungannya lumayan gitu loh Mbak Ju. Jadi dia bisa hidup 1 tahun lah gitu ya dengan keluarganya tanpa dia bekerja misalnya, kayak gitu. Benar. Kalau Mbak Yu ada cerita lain nggak selain kalau aku Ernest tadi? Saya sih sering banget ya berseliweran di YouTube itu suka ada orang yang pasangan suami istri ini keluar dari pekerjaannya yang sebagai misalnya akuntan atau pegawai banker kayak Ernest tadi. Jualan donat per harinya bisa menjual sekian ribu pieces gitu kan. Itu penghasilannya jauh lebih tinggi akhirnya. Meskipun orang cuma ngeliatnya tukang donat doang gitu kan. Tapi jangan salah ya, mereka kalau misalnya tukang donat banyak. Kalau misalnya tukang donat
perharinya 1.000 pieces itu ya banyak. Sebig money dikumpulin per bulan. Apalagi kalau lagi banyak orderan ya misalnya. Betul. Jadi memang suka kadang orang-orang suka meremehkan ya. Dia cuma jualan donat doang, dia cuma jualan mie ayam doang gitu, atau jualan apa doang gitu. Kenapa nggak jadi manajer apa gitu? Iya, jabatannya lebih jelas. Jabatannya gitu. Lebih jelas, lebih tinggi gitu. Lebih tinggi. Tapi belum tentu uangnya. Dan mereka ya Baju biasanya yang keluar gitu tuh mereka sudah kenyang dengan kerjaan kantoran yang 9 to 5 misalnya. Mereka sudah kenyang dan itu tuh sudah ini waktunya saya untuk keluar dan bebas bekerja dengan bebas gitu, yang mau saya sendiri, saya pengen jadi bos misalnya kayak gitu. Kebanyakan itu dia dan itu butuh keberanian itu. Luar biasa banget. Butuh keberanian. Dan semua orang mampu untuk meninggalkan pekerjaannya untuk menghasilkan uang yang lebih banyak lagi. Iya. Nggak semua orang nah bisa yang ini ada lagi yang kebalik lagi nih Din, ada yang dibalik nih ya. Gimana ada orang-orang yang sudah uangnya udah banyak tapi akhirnya mereka memilih untuk melamar pekerjaan di tempat lain yang lebih pasti uangnya, karena kadang kalau pengusaha atau jualan apa-apa itu income-nya nggak pasti, naik turun gitu. Jadi butuh kepastian ya, penghasilan tetap per bulan gitu. Nah itu sebenarnya juga sayang banget sih, karena kan kalau memang lebih memilih uang ya, tapi itu pilihan. Itu pilihan karena hidup mereka, hidup kita itu tuh juga beda lagi kan, pemikiran dari orang tua, dari lingkungan kayak itu gitu. juga banyak faktor juga yang Baju yang mempengaruhi pilihan-pilihan itu. Tapi ada fenomena seperti itu ya. Memang Baju. ada. Iya. Dan aku pernah ada cerita juga ya, orang yang punya uang tapi tidak begitu dia hargai karena banyak yang nggak tahu kalau dia punya uang. Oke, jabatannya nggak tinggi-tinggi banget berarti? Tinggi sih. Oh tinggi. Cuma cara berpakaiannya itu sederhana. Aku pernah baca ini kalau nggak salah ceritanya ya, kalau nggak salah. Karena bisa jadi saya salah ceritanya, mungkin teman-teman bisa mengoreksi di kolom komentar. Jadi Bob Sadino itu pernah lagi nyapu kalau nggak salah di depan Kemcik ya, di perusahaannya itu. Lagi nyapu dan Bob Sadino tahu dong, dia kan sukanya pakai celana pendek, bajunya ya kayak gitu-gitu aja, nggak pakai dasi atau pakai tuxedo yang keren-keren, enggak. Terus ada ibu dan anaknya gitu di depan perusahaan itu, ibunya tuh bilang gini, nanti kamu kalau gede jangan kayak dia ya pekerjaannya. Oh my god. Dia yang punya, padahal dia yang punya perusahaan itu. Salah. Tapi kalau misalnya kalau Bob Sadino hidup di zaman sekarang yang Baju dan mau ngelawak dikit, mohon maaf ibu, saya yang punya. Nah justru si ibu ini yang dia kemampuannya hanya bisa melihat melalui visual aja, tapi nggak bisa melihat lebih dari apa yang dia lihat gitu. Karena kita melihat orang itu dari penampilan, dia penampilannya kayak murah atau apa gitu kan, padahal sebenarnya mereka mungkin jauh lebih banyak uangnya daripada kita gitu. Iya, biasanya kalau misalnya kayak gitu tuh kelihatan ketika kita ngobrol, ya Baju. Kelihatan kan kalau misalnya kita udah ngobrol itu gampang nyambungnya, terus enak diajakin ngomong. Itu tuh pasti berarti dia punya sesuatu nih gitu. Meskipun dia biasa aja gitu penampilannya, humble. Baju, kenapa uang itu penting buat saya? Buat Baju pribadi. Ini mainstream ya kalau orang bicara kenapa uang itu penting, pastinya ya karena untuk meningkatkan taraf hidup, survive, untuk membeli barang-barang yang tadinya kamu nggak mampu beli terus akhirnya mampu beli, untuk membeli pengalaman juga kan, merasakan pengalaman mau kemana kek, mau apa kek, kalau ada uang kan enak ya. Selain itu kenapa saya memilih uang, karena dengan uang tuh bisa berbagi, bisa bantu orang, bisa sedekah. Iya. Ini jawaban yang agak sedikit religius ya, arahnya ke sana. Soalnya tapi kalau memang benar. Soalnya kalau misalnya kita nggak punya uang, kita nggak bisa bantu orang diri kita sendiri aja. Nggak bisa bantu. Masa kita mau nolong orang, kita juga banyak utang misalnya kayak gitu kan? Iya, benar banget.
misalnya kayak gitu. Jadi bisa membantu orang, dan rasanya itu gini loh Din, kalau misalnya kita ngelihat orang kesusahan, kesulitan, dan kita nggak bisa bantu, itu tuh sedih banget. Sedih. Tapi kalau kita punya uang, kita bisa bantu orang, itu Happy-nya, rasanya rilis ya, healing rasanya, itu healing banget. Healing, katanya anak-anak zaman sekarang tuh healing, bener. Bagaimana kita mau bantu orang kalau kita sendiri susah, intinya gitu. Iya, makanya kita harus punya banyak duit biar kita juga bisa banyak bantu orang. Kenapa pikirannya uang terus ya, daripada utang? Ya nggak apa-apa, normal manusia itu pikirannya uang terus, itu normal Baju. Kalau misalnya nggak pikirannya uang tuh menurutku nggak normal itu. Iya. Ya apalagi dunia yang seperti ini. Iya, benar. Terus kalau menurut kamu kenapa uang itu penting? Karena selain tadi kita bisa bantu orang yang Baju, uang itu bisa mewujudkan hal yang paling tidak mungkin yang gitu. Kelihatannya tidak mungkin. Yang kelihatannya tidak mungkin tuh itu kita bisa gitu. Ya, misalnya, ini Mbak Juju banget sih gitu. Tapi ini sudah diwujudkan sama salah satu stand up comedian Baju, Dodit Mulyanto, yaitu bisa membangun rumah di tengah hutan, teman-teman. Yang literally hutan, yang itu memang ya hutan belantara, nggak ada rumah di situ. Itu gitu. cita-cita aku banget, pengen bangun rumah di tengah hutan. Ya kamu tahu sendiri aku introvert dan agak kesulitan untuk socialize, socialize with people. Lebih enak di tengah hutan, nggak banyak orang gitu. Nanti saya bangun sendiri towernya biar sinyalnya internetnya jalan lancar jaya. Nanti bikin sumur sendiri, nggak usah pakai PDAM gitu. Iya benar. Terus nanam apa sendiri gitu, jadi muter circle-nya. Atau bangun rumah di atas tebing kayak punyanya Tony Stark, Iron Man bener. Iya, itu bisa banget kita wujudkan kalau kita punya duit kan ya Baju. Hal-hal yang semacam itu. Hal-hal yang semacam atau itu. yang tinggalnya di kota kayak Daniel Mananta misalnya di gedung tingkat berapa itu kan, di apartemen. Tapi mereka bisa menanam banyak tanaman di balkonnya gitu. Itu kalau nggak pakai uang, pakai apa? Betul. Gitu. Jadi pakai daun Baju, nggak bisa kita beli daun nangka. Ada hal-hal yang memang hanya uang yang bisa mewujudkan gitu. Betul. Terus selain itu ada lagi legacy. Yes. Legacy. Kita mau ninggalin anak cucu kita apa? Ninggalin utang atau ninggalin uang? Betul. Memang uang itu nggak harus yang fresh money ya Baju. Gitu. Jadi maksudnya dari sini tuh bisa properti, bisa usaha, surat-surat berharga, barang berharga. Ya properti itu ya tanah, rumah, misalnya ya, sawah kalau orang kampung itu. Iya betul. Orang kampung emang kelihatannya di kampung gitu. Tapi sawahnya banyak berhektar-hektar, ya duitnya banyak lah. Apalagi harga tanah nggak pernah turun ya. Iya, betul. Nah itu jadi pilihan mau ninggalin uang atau mau ninggalin uang gitu. Iya. Kalau mau ninggalin uang ya berarti kita harus kerja keras dari sekarang, kerja cerdas dari sekarang gitu. Benar. Meskipun ya Baju, uang itu juga pada akhirnya bisa jadi bumerang kan. Kalau misalnya kita itu terlalu mengajar itu gitu dan kita fokusnya cuma ke situ aja gitu. Makanya kenapa kita itu harus memiliki kenapa kita tuh punya agama ya Baju gitu kan, salah satunya itu mengerem semua agama menurut saya itu sama gitu ya Baju. Itu tuh biar kita itu ada rambu-rambunya gitu. Iya, jangan terlalu uang juga. Betul. Meskipun uang itu ya segalanya gitu. Tapi ya ada gitu batasan-batasan tertentu. Wah seru nih kita bahasnya Baju. Ada beberapa hal yang agak sensitif ya kalau kita ngomongin tentang uang karena matre banget sih ini dua cewek. Iya, tapi itu tadi kita kan udah disclaimer di akhir gitu. Kita harus realistis. Iya, kalau misalnya meskipun uang itu segalanya ya pasti kita juga punya rambu-rambunya gitu. Makanya kenapa kita beragama gitu. Walaupun yang nggak beragama pun gitu, mereka lebih logis gitu mikirnya pasti gitu. Orang yang beragama, yang tidak beragama itu ketika memberi juga lebih ikhlas lagi. Ya jadi kemana-mana kita ngomongnya seru banget. Atau kita tanya dulu sebentar Din, untuk teman-teman pilih mana jabatan atau uang, bisa komen teman-teman di kolom komentar. Lebih pilih mana, jabatan atau uang? Silahkan. Ntar kita balas di bawah yang Baju kalau misalnya ada waktu. Terima kasih sudah menonton. Thank you so much. See you next time. Bye. Thank you for watching. Cheers.